that it's easy to figure you out. If I can have you now, then easy's what I'm about. I think you might be the wrong person, but you found me at the Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai orientasi Al-Quran. Orientasi Al-Quran ini membahas mengenai definisi Al-Quran menurut bahasa dan istilah, nama-nama lain dari Al-Quran, perbedaan hadis qudsi dan Al-Quran, dan membahas juga tentang karakteristik Al-Quran. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS Ulumul Quran yang dosennya diampu oleh Bapak Hijrah MSawai MPD. Selamat menyaksikan. Para ulama berbeda pendapat dalam memahami pengertian Al-Quran secara bahasa. Yang pertama, pendapat dari Imam Asy-Syafi'i. Menurut Imam Asy-Syafi'i, Al-Quran ini adalah isim alam atau nama untuk sesuatu, bukan kata yang dibentuk atau diambil dari kata apapun. Yang kedua yaitu pendapat dari Imam Al-Lihiyani. Menurut Imam Al-Lihiyani, Al-Quran itu berasal dari kata kerja atau fi'il, yaitu qara'a yaqra'u Qur'anan, yang artinya sesuatu yang dibaca. Karena Al-Quran ini senantiasa untuk dibaca oleh umat Islam. Yang ketiga yaitu pendapat dari Imam Az-Zujaj. Menurut Imam Az-Zujaj, Al-Quran ini berasal dari kata al-qur'u yang artinya kumpulan. Pendapat ini beralasan karena Al-Quran merupakan kumpulan dari berbagai ayat dan surah yang berisi kumpulan berbagai ilmu dan intisari ajaran kitab-kitab sebelumnya. Dari ketiga pendapat tersebut, menurut Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitabnya Al-Itqan fi Ulumil Quran, bahwa pendapat Imam Asy-Syafi'i adalah yang lebih tepat, yaitu bahwa Al-Quran adalah isim alam. Namun ada juga dari pendapat Abu Syubah dalam kitabnya Al-Madkhal fi Dirasah Al-Qur'an Al-Karim, berpendapat bahwa definisi Imam Al-Lihiyani adalah pendapat yang paling tepat, yang mengatakan bahwa Al-Quran berasal dari kata qira'a yang artinya bacaan. Oleh karena itu pendapat Imam Al-Lihiyani menjadi paling terkenal. Adapun pengertian Al-Quran menurut istilah, menurut Syekh Muhammad Abdul Azim Az-Zarqani, Al-Quran adalah kitab yang menjadi mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang tertulis dalam mushaf yang disampaikan secara mutawatir, yang membacanya merupakan ibadah. Dari Dr. Subhi Sholih dalam kitabnya Mubahis fi Ulumil Quran memilih definisi tersebut karena menurutnya definisi Al-Quran yang disampaikan Az-Zarqani adalah definisi yang dapat diterima oleh kalangan ahli usul, ahli fikih, dan ulama Arab. Pendapat yang kedua yaitu dari Syekh Muhammad Al-Qadari. Menurut beliau, Al-Quran adalah firman Allah yang berbahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk dipahami dan diingat selalu isinya, dan disampaikan kepada kita secara mutawatir dan ditulis dalam mushaf, dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Pendapat yang ketiga menurut Syekh Muhammad Abduh. Menurut Syekh Muhammad Abduh ini, Alkitab atau Al-Quran ini ialah bacaan yang telah tertulis dalam mushaf yang terjaga dalam hafalan-hafalan umat Islam. Nah, ulama
sudah berupaya maksimal dalam mendefinisikan Al-Quran agar bisa dimengerti oleh umat Islam. Selanjutnya, kewajiban seorang muslim untuk mentadaburi Al-Quran dengan maksimal dalam kehidupan tanpa berdebat saling menyalahkan satu sama lain. Selain dinamakan Al-Quran, wahyu Allah yang diturunkan pada Nabi Muhammad ini memiliki banyak nama-nama yang lainnya. Seperti yang pertama yaitu Al-Quran. Nah, nama Al-Quran ini adalah nama yang paling dikenal untuk di kitab Allah ini yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Asal-usul dari kata Al-Quran ini menurut pendapat yang masyhur yaitu dari Imam Al-Hayani bahwa asal kata dari Al-Quran ini yaitu qara'a yaqra'u Qur'anan yang artinya sesuatu yang dibaca. Yang kedua, nama lain Al-Quran itu Alkitab yang artinya yang ditulis. Karena Al-Quran merupakan wahyu Allah yang tertulis dalam lembaran-lembaran yang tersusun dengan rapi dan sangat sempurna dan dikenal dengan istilah mushaf. Selanjutnya yaitu Al-Furqan. Al-Furqan itu artinya pembeda. Al-Quran adalah kitab suci untuk dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari yang di dalamnya terkandung ajaran-ajaran yang dapat membedakan yang hak dan yang batil. Selanjutnya yaitu Az-Zikr. Az-Zikru ini artinya pemberi peringatan. Jadi ayat-ayat Al-Quran juga memuat peringatan-peringatan untuk manusia. Yang terakhir, nama-nama lain Al-Quran yaitu At-Tanzil. At-Tanzil itu artinya yang diturunkan. Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril, bukan kitab hasil karya manusia atau karya Nabi Muhammad itu sendiri, sebagaimana yang telah dituduhkan oleh orang-orang kafir atau orientalis barat. Hadis qudsi adalah sesuatu yang dikabarkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW dengan melalui ilham atau mimpi. Kemudian Nabi Muhammad SAW ini menyampaikan makna dan ilham atau mimpi tersebut dengan ungkapan kata-kata lain. Nah, hadis qudsi ini memiliki ciri-ciri kalimatnya. Yang pertama, kalimatnya itu Qaulallahu tabarakallahu wa ta'ala. Kalimat yang kedua yaitu Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala. Yang terakhir yaitu ciri kalimatnya Fima yarwihi anillahi tabaraka wa ta'ala. Adapun perbedaan Al-Quran dan hadis qudsi, Al-Quran itu redaksinya dan kandungannya mutlak dari Allah. Sedangkan hadis qudsi redaksi dibuat oleh Nabi Muhammad SAW, tetapi kandungannya bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau Al-Quran itu apabila kita membacanya, maka kita akan mendapat pahala khusus. Sedangkan hadis qudsi, kalau kita membaca hadis qudsi, kita tidak akan tidak mendapatkan pahala sebagaimana mendapatkan pahala khusus ketika membaca Al-Quran. Nah, Al-Quran juga berlaku hukum tertentu, misalnya harus berwudu bila menyentuh Al-Quran dan tidak boleh membaca bagi orang yang berhadas. Sedangkan hadis qudsi ini tidak berlaku hukum seperti yang ada pada Al-Quran. Kita boleh membaca hadis qudsi dalam keadaan tidak punya wudu ataupun tidak sedang berhadas. Dan Al-Quran itu tidak boleh diriwayatkan hanya dengan makna atau kata sinonimnya saja. Karakteristik dari Al-Quran diantaranya yaitu yang pertama, kitab dari ilahi. Artinya Al-Quran berasal dari Allah, baik secara lafaz ataupun maknanya. Yang kedua, kitab suci yang terpelihara. Artinya kitab suci yang terpelihara keasliannya. Yang ketiga, kitab suci yang menjadi mukjizat. Bahkan Al-Quran ini menjadi mukjizat terbesarnya Nabi Muhammad SAW. Yang keempat yaitu menjadi penjelas dan dimudahkan memahaminya. Banyak orang yang mendalami ilmu Al-Quran itu dengan mudah, baik dari segi tafsirnya ataupun yang lainnya. Yang kelima yaitu kitab suci yang lengkap, karena Al-Quran ini isi pokoknya yaitu ada ibadah,
muamalah, hukum, ada sejarahnya juga, akhlak, dan ilmu pengetahuan. Dan Al-Quran ini merupakan kitab suci seluruh zaman. Artinya kitab yang abadi, bukan untuk bagi masa tertentu. Yang terakhir yaitu karakteristik Al-Quran, yaitu kitab suci yang bagi seluruh umat Islam. Jadi Al-Quran ini tidak untuk bahasa tertentu ataupun negara tertentu. Sifat-sifat Al-Quran. 1. Nur artinya cahaya. 2. Huda artinya petunjuk. Maknanya, artinya Al-Quran ini sebagai petunjuk atau pedoman bagi umat manusia. Yang ketiga, syifa artinya obat. Maknanya, Al-Quran ini bisa menjadi obat bagi yang sedang sedih, gelisah, atau sedang mendapatkan ujian kehidupan. Yang keempat yaitu rahmat, artinya rahmat. Yang kelima, mauidhah artinya nasihat, bahwa Al-Quran ini berisi tentang nasihat-nasihat bagi manusia. Jadi kesimpulannya, Al-Quran merupakan kalam Allah yang disampaikan dalam bahasa Arab, yang diturunkan secara berangsur-angsur melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizat, disampaikan kepada umatnya secara mutawatir. Dan Al-Quran ini telah ditulis dalam mushaf Utsmani dan telah dihafalkan secara baik oleh umat Islam sejak Nabi Muhammad hidup sampai akhir zaman, dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Dan Al-Quran ini merupakan ibadah bagi yang membacanya dan kafir bagi yang mengingkarinya. Demikian materi tentang orientasi Al-Quran. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.